Hari ini kita sedang menanti-nanti simpulan terkait dengan sidang pra-peradilan, bukan pokok perkara. Karena itu bahwa ini bukan persoalan benar atau salahnya seorang PS sebagai individu, sebagai orang yang telah ditersangkakan terkait dengan pembunuhan berencana dan kejahatan seksual. Tidak ada vonis hakim hari ini yang berbicara tentang terbukti atau tidak terbukti. Tidak ada putusan yang akan menyimpulkan PS bersalah atau tidak bersalah. Sidang pra-peradilan adalah sebatas untuk menguji seberapa jauh penetapan PS sebagai tersangka oleh pihak Polda Jabar sah atau tidak sah. Itu saja pokok poinnya. Saya ulangi, sidang pra-peradilan hanya akan menyimpulkan apakah penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah sah atau tidak sah. Kalau sah, maka nasib PS cepat atau lambat tampaknya akan berganti menjadi terdakwa. Kalau dia diposisikan sebagai terdakwa, maka dia akan menjalani sidang berikutnya, yaitu sidang pokok perkara. Sementara, kebalikannya, kalau disimpulkan oleh hakim bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah, maka PS laksana bayi yang baru lahir. Dia tidak tersangkut kasus hukum, dia bebas dari penersangkaan apapun. Dia tidak lagi disangkut pautkan dengan posisinya sebagai pelaku, bahkan orang yang mengotaki pembunuhan berencana, dan juga tidak akan lagi dikait-kaitkan dengan adanya peristiwa yang disebut sebagai ruda paksa. Oke. Nah, hitung-hitungan saya, dengan penyamaan persepsi semacam itu, izinkan saya untuk tanpa maksud mendahului hakim, dalam perhitungan saya, tampaknya perjuangan yang dilakukan oleh kuasa hukum PS akan mencapai hasil seperti yang mereka harapkan. Namun dari sudut pandang psikologi forensik, ada satu teori yang dikenal sebagai public opinion model, model opini publik. Model ini menjelaskan bahwa alih-alih bertumpu semata-mata pada kaidah legal normatif, putusan-putusan hakim justru kerap kali tanda petik mengandalkan kemana arus angin bertiup. Dengan kata lain, di samping membaca berkas persidangan, di samping menyimak keterangan dari para saksi, ahli, dan pihak-pihak lain yang dihadirkan di ruang sidang, ternyata hakim juga baca koran. Hakim juga menonton televisi. Hakim menyimak media sosial. Bahkan juga ikut memperhatikan komentar-komentar yang dikirim oleh para viewers. Inilah esensi dari public opinion model. Nah, kalau kita mengacu pada public opinion model, maka kita bisa pahami bahwa dinamika di ruang sidang dalam kurung puncaknya adalah putusan hakim, tampaknya tidak semata-mata mengandalkan pada berkas maupun keterangan yang lalu lalang di ruang sidang. Tapi boleh jadi juga akan dipengaruhi oleh bagaimana publik menyoroti perkembangan kasus PS ini. Sepanjang yang bisa saya simak dari berbagai macam kanal YouTube, sekali lagi, saya tidak bisa tutup mata terhadap adanya arus yang sangat kencang terkait dengan pendapat publik yang justru terkesan kuat sangat meyakini bahwa PS bukanlah orang yang patut ditetapkan sebagai tersangka. Yang justru meyakinkan saya pribadi bahwa memang penetapan PS sebagai tersangka menurut saya adalah berlebihan. PS, hemat saya, tidak cukup kuat berhasil dikunci oleh Polda Jabar sebagai sosok yang harus kita pandang sebagai tersangka pelaku, bahkan orang yang mengotaki pembunuhan berencana, sekaligus orang yang melakukan ruda paksa. Dua pidana kelas kakap, dua pidana kelas berat yang ancaman hukumannya bisa sangat-sangat berat. Nah sayangnya, sekali lagi, Polda Jabar menurut saya tidak cukup berhasil mengunci PS dalam dua pidana tersebut. Sebagaimana saya katakan tadi, secara legal normatif memang kita berasumsi bahwa putusan hakim semata-mata dipengaruhi atau didasarkan pada apa yang berlangsung di ruang sidang pengadilan negeri itu semata. Tetapi psikologi forensik tidak begitu yakin bahwa hakim bekerja sedemikian sempurna. Psikologi forensik tetap yakin bahwa wali Tuhan dalam menciptakan keadilan itu, ketika toganya dilepas, ketika palunya disimpan, ketika diturunkan dari singgasananya, dia sama seperti saya, dia sama seperti siapapun. Sesungguhnya sidang pra-peradilan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemalsuan identitas, perubahan nama, pemalsuan ijazah, atau hal-hal yang sifatnya administratif, kependudukan, atau hal-hal terkait dengan demografi lainnya. Ini sidang pra-peradilan untuk menguji seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait pidana, pembunuhan berencana, dan persetubuhan dengan anak di bawah umur, atau kita sebut saja ruda paksa. Bahwa ada kemudian ahli yang menjelaskan terkait dengan identitas PS, maka ini sesungguhnya hanya ingin mengatakan bahwa jangankan berbicara tentang PS sebagai orang yang ditersangkakan terkait dua pidana, bahkan
penetapan PS sebagai seorang tersangka pun secara sangat mendasar diragukan karena adanya kesimpang siuran nama atau kesimpang siuran identitas. Ini hal yang sangat-sangat mendasar. Ada dua hal yang saya ingat terkait dengan pengembalian berkas oleh kejaksaan. Nah, hal ihwal terkait dengan identitas itu tampaknya berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan aspek formil. Nah, paling tidak sudah ada catatan khusus ternyata yang dipertegas oleh ahli hakim bahwa ketidaklengkapan itu berupa aspek formilnya. Dengan respon kejaksaan terkait berkas yang sudah disampaikan oleh Polda Jabar, maka memang Polda Jabar dalam posisi yang menurut saya tidak kokoh dalam sidang pra-peradilan ini. Karena posisi mereka tidak kokoh, maka hitung-hitungan saya bahwa penetapan PS sebagai tersangka pun tidak akan kokoh dipertahankan di hadapan hakim. Presiden Jokowi tempoh hari memberikan penekanan bahwa kasus Cirebon ini harus dituntaskan secara transparan. Saya pun sejak awal mengatakan ada 4 parameter yang saya gunakan untuk mengukur kualitas kerja penegakan hukum spesifik terkait pengungkapan kasus, yaitu tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Terkait dengan dimintanya sidik jari kepada PS, sebetulnya otoritas penegakan hukum dalam ini Polda Jabar boleh melakukan hal-hal yang mereka pandang penting dan relevan bagi pengungkapan kasus. Tetapi pengomunikasiannya ke publik, lebih khusus lagi pengomunikasiannya ke PS dan penasihat hukum PS, tampaknya tidak terlalu gamblang, tidak terlalu jernih. Maka ketidakjernihan dalam kurung ketidaktransparan itulah yang akhirnya membuka ruang bagi masyarakat untuk berspekulasi sedemikian rupa, termasuk menaruh syakwa sangka terhadap apa yang sesungguhnya sedang coba dikerjakan, bahkan terkesan direkayasakan oleh otoritas penegakan hukum. Saya sekali lagi dalam posisi menghormati seluruh otoritas penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, organisasi advokat, dan juga otoritas pemasyarakatan. Tapi sekali lagi saya katakan dalam konteks kasus PS, memang salah satu isu yang besar yang menjadi bahan kritik publik adalah terkait dengan transparansi. Bahkan jangankan masyarakat awam, para pengamat, bahkan mantan petinggi Polri pun, seperti mantan Kabar Eskrim Pak Susno-Duaji dan mantan Wakapolri Pak Groseno, pun menaruh skeptisisme, bertanya-tanya tentang sekian banyak hal yang merupakan buah pahit dari tidak begitu transparannya Polda Jabar dalam menangani kasus ini, baik tahun 2016 dan juga tahun 2014. Karena itu, kerja penyidik pada tahun 2024 ini tampaknya gagal memitigasi kerja penyidik pada tahun 2016. Tidak ada yang bisa dievaluasi, apalagi dikoreksi terkait dengan penetapan atau putusan pra-peradilan, karena sifatnya final. Berbeda dengan sidang pokok perkara, ada sidang tingkat 1 di pengadilan negeri, ada banding di tingkat pengadilan tinggi, ada kasasi di tingkat Mahkamah Agung, berarti ada hal-hal yang bisa dievaluasi yang berujung pada langkah koreksi. Tapi tidak demikian halnya pada pra-peradilan. Begitu hakim ketok palu setelah membacakan putusan atau penetapannya, tidak ada langkah banding, tidak ada langkah kasasi, karena itu bersifat final. Karena itu memang, walaupun belum masuk ke pokok perkara, kerja-kerja terkait dengan penetapan seseorang sebagai tersangka itu memang harus dikerjakan secara sempurna. Nah, sekali lagi, kalau ternyata tidak sempurna, dan hakim memutuskan berbeda dengan ekspektasi otoritas penegakan hukum dalam hal ini Polda Jabar, maka sekali lagi, tidak ada yang bisa dikoreksi, dan tidak ada yang bisa dievaluasi. Karena kasus telah menjadi gugur, dinyatakan oleh hakim bahwa penetapan seorang tersangka sebagai tersangka adalah tidak sah.